Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzilmi dengan NIM 3 digit terakhir 041 dari Prodi Akuntansi kelas C Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah metode penelitian Dr. Taufikul Afkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi Digital terhadap Generasi Z. Yang pertama ada pendahuluan. Istilah investasi mengacu pada komitmen terhadap sejumlah dolar atau sumber daya lain yang sekarang dipakai dengan maksud memperoleh keuntungan di masa depan menurut Tandelin 2001. Yang saya ambil kali ini yaitu tentang investasi digital seperti kripto, saham, dan lain-lain. Teguh Kurniawan Harmondo, Koordinator Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, mengatakan jumlah investor aset kripto meningkat. Tahun lalu, jumlah investor pasar modal meningkat 56% menjadi 3,87 juta pemilik SID. Investor saham mencapai 1,68 juta, melonjak 53% dari akhir 2019. Tetapi waktu ini dari Teguh, jumlah investor kripto terus meningkat di tahun 2021. Jumlah investor kripto mencapai 10 juta dan 26 juta investor pada 2 tahun hingga 4 tahun mendatang. Apa sih yang mempengaruhi generasi Z untuk investasi terhadap digital? Yaitu pertumbuhan harga aset kripto yang cukup besar seringkali menjadi daya tarik utama bagi investor, terutama kaum milenial, yang semakin tertarik untuk mencapai keuntungan tertentu dalam waktu yang relatif lebih singkat. Jadi anak-anak generasi muda ingin untung lebih cepat. Maka dalam itu anak-anak muda itu memilih investasi digital seperti kripto. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi digital. Karena banyak anak generasi Z yang belum tahu apa sih investasi digital itu. Yang kedua, bagaimana ciri dari situs investasi digital yang dapat terpercaya. Kenapa saya itu masukkan ke rumus masalah? Karena banyak yang sekarang penipuan itu generasi Z itu banyak yang terkecoh dalam hal tersebut. Maka dari itu saya akan masukkan itu ke dalam artikel saya. Yang ketiga ada apa yang membuat generasi Z banyak terjerumus ke dalam investasi digital bodong. Apa sih yang membuat generasi Z terjerumus ke dalam investasi bodong itu? Apakah kekurangan pahaman atau cuma ikut-ikutan saja? Saya akan bahas dalam artikel kali ini. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan investasi digital. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana ciri dari situs investasi digital yang dapat terpercaya. Yang ketiga untuk mengetahui apa yang membuat generasi Z banyak terjerumus ke dalam investasi digital bodong. Fokus penelitian dan keterbatasan. Fokus penelitian bermanfaat bagi restriksi tentang objek yang diangkat. Manfaat lainnya merupakan agar pada waktu penelitian tidak terjebak di banyaknya data yang diperoleh pada internet. Penelitian kali ini berfokus di pembaruan berita yang akan diperoleh asal situasi dan syarat yang ada. Pada hal ini maksudkan untuk membuat studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilah data mana yang relevan serta data mana yang tidak relevan. Rekresi dalam suatu penelitian kualitatif lebih didasarkan di taraf kepentingan, informasi, dan rehabilitasi duduk perkara yang akan dipecahkan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya mengambil 5 dari jurnal-jurnal yang terdahulu. Yang pertama, penelitiannya dilakukan oleh Wardah pada tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul Optimal Teknologi Melalui Investasi Digital pada Generasi Z di Era 5.0, yaitu jenis penelitian studi literatur dengan menggunakan penelitian yang digunakan ialah qualitative
Research. Hasil dari penelitian tersebut adalah teknologi sangat memudahkan pada generasi Z saat ini berinvestasi bisa melalui smartphone langsung tanpa harus bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut. Namun, selain memiliki keuntungan, perlu diperhatikan bahwa dalam memilih investasi perlu memahami terhadap investasi tersebut agar tidak terjadi kasus-kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini. Adapun jenis investasi digital antara lain ada reksadana, investasi emas maupun investasi mata uang virtual. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wita Agustina pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan berjudul Dampak Pengetahuan Investasi serta Kemajuan Teknologi terhadap minat generasi Z pada berinvestasi pasar modal. Pada penelitian tersebut menggunakan kuantitatif, di mana penelitian penggunaan populasi dari mahasiswa prodi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada penelitian tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, pemahaman parsial tentang kemajuan finansial dan teknik berdasarkan pada minat generasi Z untuk berpartisipasi di pasif modal dengan tingkat pengaruh berkisar antara 0 hingga 0,05. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sang Eka Dasra pada tahun 2001 pada penelitian yang berjudul Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Minat Investasi Generasi Z di Jabodetabek. Jenis penelitian artinya analisis naratif dan analis struktural equation modeling atau SEM PLS. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dan teknik purposeful sampling. Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah penduduk yang termasuk dalam generasi Z pada usia 15-25 tahun dan berdomisili di Jabodetabek. Gunakan Lemeshow untuk menentukan rumus ukuran sampel dan penelitian ini. Original impact dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dan homogenitas inklusi keuangan pada generasi Z di Jabodetabek termasuk dalam kategori literasi baik. Literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi, sedangkan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kemauan investasi. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyanti pada tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul Review Faktor Penentuan Keputusan Investasi pada Generasi Z dan Milenial. Jenis penelitian menggunakan metode literatur review dengan melakukan review terhadap perilaku dan faktor-faktor keputusan investasi pada generasi Z dan milenial. Hasil pembahasannya adalah di negara maju generasi Z dan milenial telah paham mengenai dampak investasi, sedangkan di negara berkembang generasi Z dan milenial memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan memilih instrumen investasi yang lebih aman. Faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh terhadap keputusan investasi pada generasi Z dan milenial diantaranya literasi keuangan, sikap keuangan, dan persepsi keuangan. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwiyani Sudaryanti pada tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Investasi Modal Minimal dan Aktivitas Galeri Investasi Universitas Islam Malang terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Jenis penelitian ini ialah kuantitatif, sumber datanya ialah primer, dan teknik pengumpulan datanya memakai skala Likert untuk pengumpulan informasi secara umum. Teknik analisis data menggunakan SPSS 22. Hasilnya yaitu yang pertama, variabel pengetahuan investasi modal minimum dan kegiatan galeri investasi di Universitas Islam Malang berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Dan nomor 2, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sebaran kegiatan galeri investasi di Universitas Islam Malang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga ada berdasarkan temuan uji hipotesis pengetahuan investasi dan pasar dan modal yang minim tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama objek yang diteliti adalah sama, yaitu sama-sama mengenai tentang generasi Z. Yang kedua, materi yang dibahas adalah juga sama-sama mengenai tentang saham digital. Namun perbedaan studi sebelumnya dan studi saat ini ialah yang pertama, di dalam penelitian yang terdahulu
tidak ada sebab maupun akibat dari investasi digital, sedangkan penelitian sekarang terdapat sebab dan akibat dari investasi digital. Yang kedua, dalam penelitian yang terdahulu juga tidak dapat diinformasi mengenai situs investasi digital yang terpercaya. Yang ketiga, metode yang digunakan kebanyakan menggunakan teknik kuanti. Pada penelitian kali ini saya menggunakan teknik kuali. Yang keempat, dalam penelitian yang terdahulu tidak terdapat mengenai kenapa banyak generasi Z menggunakan investasi digital, sedangkan penelitian sekarang terdapat kenapa sih banyak generasi Z yang menggunakan investasi digital. Landasan teori. Menurut Sugiono, landasan teori merupakan landasan penelitian yang harus dipertahankan agar penelitian tidak hanya merupakan tindakan coba-coba. Sakodono Sukirno berpendapat bahwa investasi ialah suatu pengeluaran atau penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk membeli peralatan produksi, persediaan modal guna meningkatkan kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa bagi perekonomian. Rancangan penelitian. Strategi penyeluruh untuk penelitian termasuk segala sesuatu mulai dari perumusan awal, hipotesis dan konsekuensi operasionalnya hingga analisis akhir, penyelesaian data dan saran. Rancangan penelitian menggambarkan struktur masalah penelitian dan strategi untuk mengumpulkan bukti empiris dari keterkaitan yang terlibat dalam masalah tersebut. Furchan mengunculkan pemahaman serupa. Menurutnya, penelitian kualitatif ialah suatu jenis penyelidikan yang menghasilkan fakta deskriptif dan sikap yang bisa diamati dari topik. Penelitian ini penulis arahkan pada jurnal-jurnal terdahulu dan referensi pada internet agar mendapat data deskriptif berupa informasi dan dari beberapa sumber yang ada. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada studi empiris yaitu ada Wardah 2020, ada Wita 2020 dan Eka 2021. Sedangkan teori teoritis yaitu ada Mulyantini 2020 yang berjudul Review Faktor Penentu Keputusan Investasi pada Generasi Z dan Milenial. Pada itu saya mengidentifikasi, kemudian pengumpulan data. Habis pengumpulan data baru menganalisis data-data tersebut dan timbullah hasil dari penelitian. Dan hasil penelitian tersebut dapat menguntungkan atau menambah dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ialah strategi menyeluruh untuk penelitian termasuk segala sesuatu mulai dari perumusan awal, hipotesis dan konsekuensi operasionalnya hingga analisis akhir, penyelesaian data dan saran. Rancangan penelitian menggambarkan struktur masalah penelitian dan strategi untuk mengumpulkan bukti empiris dari keterkaitan yang terlibat dalam masalah tersebut. Furhan mengusulkan pemahaman serupa. Menurutnya, penelitian kualitatif ialah suatu jenis penyelidikan yang menghasilkan fakta deskriptif dan sikap yang bisa diamati dari topik. Penelitian ini penulis arahkan pada jurnal-jurnal terdahulu kurang lebih 10 tahun terakhir dan referensi pada internet agar mendapat data deskriptif berupa informasi dari beberapa sumber yang ada. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3: proses pengumpulan data, proses seleksi, dan proses editing. Yang pertama, proses pengumpulan data. Tahap awal yang dilakukan adalah mencari data sebanyak-banyaknya dengan cara mencari jurnal yang sesuai dengan judul dan tema yang diinginkan. Yang kedua, proses seleksi. Pada proses seleksi kali ini juga dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dipilah lagi mana yang cocok dan mana yang tidak. Tujuannya agar mendapat data yang benar-benar valid dan real sesuai hasil di lapangan pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang ketiga, proses editing. Pada proses editing dilakukan agar data-data yang didapat bisa tersusun rapi dan rinci agar para pembaca bisa membaca secara detail dan lebih mudah. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ialah orang atau daerah atau benda yang diamati pada rangka pertumbuhan sebagai target. Pada Kamus Besar Indonesia, adapun subjek penelitian dalam laporan ini adalah generasi Z atau anak-anak milenial yang kelahiran dari 1995 sampai 2010. Objek penelitian kali ini ialah hal yang menjadi target penelitian pada Kamus Besar Indonesia. Menurut Supriyanto
pada tahun 2000. Objek penelitian merupakan himpunan elemen yang berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Lalu dipertegas dari Anton Dayan 1986, objek penelitian ialah pokok dilema yang hendak diteliti buat penerima data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian laporan kali ini ialah yang pertama ada investasi digital, yang kedua ada platform investasi digital yang terpercaya, yang ketiga ada hal yang mendasari anak ingin berinvestasi digital. Validasi data yang peneliti gunakan saat ini ada dua, yaitu adalah confirmability dan transferability. Confirmability merupakan suatu validasi untuk mengkonfirmasi data dari hasil observasi, dokumentasi, atau wawancara. Namun penelitian kali ini menggunakan observasi tetapi melalui online, yaitu dengan mencari jurnal-jurnal maupun dari website-website yang terpercaya. Yang kedua ada transformability, di mana dalam melakukan penelitian laporan ini salah satu tujuan penulis adalah agar laporan ini bisa dipahami oleh pembacanya. Kemudian teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah dua, yaitu yang pertama analisis bingkai atau framing. Yang kedua ada analisis studi kasus. Analisis bingkai merupakan metode analisis wacana versi terbaru khusus untuk menganalisis teks media, serangkaian keyakinan yang mengatur opini politik, kebijakan, dan wacana, dan juga memberikan kategori standar untuk mengevaluasi realitas. Ditafsirkan sebagai struktur konseptual framing. Yang kedua studi kasus. Analisis studi kasus adalah proses mencari atau menyelidiki dan mengkaji fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dan untuk mengetahui dan mempelajari tentang suatu peristiwa atau fenomena tentang sesuatu sebagai objek penelitian yang akan diteliti lebih lanjut, dan temuan tersebut dapat berupa beberapa laporan seperti biografi hingga resume, membutuhkan banyak informasi. Sekian presentasi yang saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.